Tapi setelah itu, apapun keinginanku, apapun kebutuhanku, apapun hajatku, kecil maupun besar, pasti ada aja rezekinya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Video kali ini teman-teman aku mau membahas tentang kelanjutan dari video-video aku yang sebelumnya, dimana aku membahas tentang sholawat apa aja sih yang aku amalkan ketika aku sedang suci. Salah satunya di situ aku sebutkan adalah sholawat pohon uang atau sholawat sajaratun nukut. Jadi ada 4 ya sholawat yang aku amalkan. Secara singkatnya nih teman-teman, dari keempat amalan itu, yang pertama kali yang aku amalkan adalah sholawat Jibril yang setiap saat. Kenapa pertama kali? Karena sholawat Jibril yang setiap saat ini aku amalkan dari aku kelas 1 SMA 2011 ya. Itu awal-awal aku masih remaja, aku mengamalkan sholawat Jibril yang setiap saat. Artinya ya nggak pakai hitungan ya, hanya ya sholawatan aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, di dalam hati sambil ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian yang kedua yang aku amalkan adalah sholawat nariyah yang 100 kali sampai 1000 kali setelah sholat subuh. Sholawat nariyah ini sudah aku amalkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, dan ketika aku memang sudah menikah ini ya. Kemudian yang ketiga adalah sholawat Jibril yang 4444 kali yang setelah sholat asar. Itu juga baru aku amalkan beberapa tahun terakhir ketika aku posisinya sudah menikah. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir, yang sholawat pohon uang atau sajaratun nukut ini, nah ini yang terbaru teman-teman, aku mengamalkannya baru sekitar setahun lebih belakangan ini. Kenapa? Yang terakhir karena aku baru mengenal sholawat pohon uang ini sekitar 1-2 tahun terakhir ini. Lalu Kak, kenapa? Kan Kakak sudah mengamalkan 3 sholawat sekaligus, masih ditambah dengan sholawat pohon uang? Padahal dipikir-pikir, emangnya sempat ya Kak? Udah ngamalin sholawat sepanjang itu ya, memakan waktu sebanyak itu, sempat. Jadi kalau udah ngamalin sholawat itu kan lagi-lagi kita candu. Kayak, aduh aku nggak mau rugi, aku harus sebanyak-banyaknya bersolawat. Dan semua itu lepas dari takdir Allah. Pastilah Allah yang menggerakkan hatiku. Kayak aku tergerak hatinya untuk mengamalkan sholawat sajaratun nukut ini. Karena segala apapun, aku juga suka bilang ulang-ulang di video aku, bahwa ketika kita mengamalkan sholawat apapun nih yang akan kita lakukan, hal kecil maupun hal besar, itu sudah kayak kita dikasih petunjuk gitu sama Allah. Ya walaupun setiap orang kalau mau melakukan sesuatu itu memang semuanya sudah ditakdirkan. Cuma yang harus digarisbawahi adalah untuk orang-orang yang terbiasa bersolawat, hatinya itu mantap gitu loh teman-teman. Artinya itu yakin, oh ini petunjuk dari Allah. Oh ini Allah yang mentakdirkan. Oh segala sesuatu terjadi pasti atas takdirnya Allah. Nah, singkatnya, ketika aku mulai mengetahui sholawat pohon uang atau sholawat sajaratun nukut ini, momennya ketika aku lagi benar-benar istilahnya terpuruk. Di saat usia-usia pernikahanku sekitar 3 tahun ya, 3-4 tahun lah. 3-4 tahun pernikahan itu benar-benar aku sedang diuji oleh keuangan. Pasti teman-teman yang sudah menikah pasti tahulah ya, ketika menikah itu namanya ujian keuangan itu insya Allah pasti ada. Itu juga sudah momennya Allah menguji pernikahanku dengan keuangan, dengan ekonomi. Kemudian aku dikenalkanlah dengan salawat pohon uang ini. Lalu Kak, katanya sudah mengamalkan 3 macam salawat sebelum mengenal salawat pohon uang. Kok masih diuji pernikahannya dengan keuangan? Bukankah kalau sudah ngamalin sholawat itu kita nggak akan kesulitan soal uang karena kita selalu berlimpah? Mungkin itu ya yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Ini teman-teman, yang namanya orang berumah tangga itu, ujian-ujian itu pasti ada. Dan jelas ujian itu dikasih sama Allah untuk supaya pondasi kita dalam berumah
tangga itu kuat. Jadi bukan berarti aku udah ngamalin sholawat aku nggak akan pernah diuji. Ya enggak gitu juga. Yang namanya ujian itu ketika kita masih hidup nih ya pasti ada. Namanya juga di dunia. Hanya ketika kita sudah punya pegangan sholawat kita tahu tuh jadi lebih tertata. Jadi tahu larinya harus kemana ketika kita sedang diuji. Kita jadi memaknai ujian itu dari sudut pandang yang mana itu berbeda loh sebelum dan sesudah mengenal sholawat itu ya teman-teman. Nah, oke lanjut ya ke sholawat Sajaratul Rukut. Nah, aku mengenal sholawat Sajaratul Rukut ini terus kemudian aku mulai mengamalkannya teman-teman. Aku amalkan setelah sholat isya. Nah, sholawat Sajaratul Rukut ini sendiri sebenarnya ijazah dari Habib Sagaf bin Mahdi. Untuk ijazahnya sendiri nggak perlu aku tambahkan di video ini ya. Nanti takutnya malah kena hak cipta ya teman-teman. Teman-teman bisa search sendiri di YouTube itu sudah banyak yang mengupload ulang, yang mengutip, yang membahas tentang ijazah dari Habib Sagaf bin Mahdi ini ya teman-teman. Ini aku hanya lampirkan terangan ijazahnya saja. Nah, fadilah dari selawat pohon uang atau Sajaratul Nukut itu sendiri adalah kita seperti punya pohon uang sendiri di depan rumah. Bagaimana bisa Kak kita punya pohon uang di depan rumah? Itu hanya makna kiasnya ya teman-teman. Artinya ketika kita mengamalkan sholawat ini, apapun kebutuhan kita dalam hidup, pasti ada aja rezekinya. Jadi makanya digambarkan dengan sholawat pohon uang di depan rumah. Seolah-olah kalau kita butuh tinggal petik daunnya, uangnya. Kita butuh tinggal petik sendiri uangnya. Bagaimana yang kakak rasakan ketika sudah mengamalkan sholawat pohon uang ini? Ketika aku mengalami badai itu ya, badai rumah tangga itu bisa kita bilang badai. Itu kan aku udah mulai mengamalkan sholawat ini, sholawat pohon uang ini. Yang aku rasakan adalah yang pertama, makin tenang dalam menghadapi badai itu. Yang kedua, aku sadar bahwa badai ini memang harus aku alami. Kemudian yang ketiga adalah aku keluar dari permasalahanku itu, teman-teman. Aku keluar dari badai itu di tahun kelima aku menikah. Sekarang aku nikah hampir 6 tahun. Nah, aku lepas dari badai itu di tahun kelima. Aku yakin salah satunya berkah dari sholawat Sajaratul Nukut. Kenapa aku bilang begitu? Karena ketika aku keluar dari badai itu, badai ujian ekonomi, ujian keuangan itu teman-teman, nggak hanya keluar aja dari badai itu, tapi setelah itu apapun keinginanku, apapun kebutuhanku, apapun hajatku, kecil maupun besar, pasti ada aja rezekinya. Jadi yang namanya uang itu nggak sampai habis gitu loh. Kan maksudku. Jadi kalau kita analogikan tadi, balik lagi ke analogi tadi, seperti pohon uang yang kita petik sendiri ketika kita butuh. Dan namanya pohon kan nggak habis berbuah terus. Nah seperti itu yang aku rasakan teman-teman. Padahal sebelumnya ketika aku masih mengalami fase-fase badai itu, ketika masih di pernikahan 3-4 tahun itu kan luar biasa ya rasanya. Namanya badai, kalian bisa mengartikannya sendiri. Nah, untuk bilangan dari sholawat pohon uang ini, aku bacanya 400 kali ya, sesuai dengan ijazahnya ini ya teman-teman. 400 kali, tidak kurang, tidak lebih aku lakukan setelah sholat isya dalam sekali duduk. Nah, apabila setelah sholat isya ini nggak sempet, aku lakukan biasanya pagi belum sholat subuh. Sebelum pokoknya rentang waktunya itu dari setelah isya sampai sebelum azan subuh ya. Walaupun aku mengamalkannya nggak hanya sholawat pohon uang aja, dibarengi dengan sholawat-sholawat yang sebelumnya sudah aku amalkan. Nah, maka dari itu kenapa aku menjabarkan seluruhnya supaya ya clear gitu. Nggak yang aku bilang aku mengamalkan sholawat pohon uang aja gitu, enggak. Jadi benar-benar aku mengamalkan keempatnya secara keseluruhan. Tentu aku nggak bilang
kalau teman-teman mau mengamalkan sholawat juga, terus aku bilang harus semuanya sekaligus gitu, enggak ya. Maksudnya setiap orang tuh yang mau mengamalkan sholawat tuh punya jalannya sendiri-sendiri. Amalkan sholawat apa aja yang menurutmu pas, yang membuatmu nyaman. Nggak usah muluk-muluk mikir, nanti hidupku akan ajaib, nanti hajatku akan selalu. Udah, nggak usah muluk-muluk mikir sampai sejauh itu. Itu sudah otomatis. Teman-teman, jangan khawatir. Sholawat itu membuat kita otomatis menjadi orang yang siap dan pantas atas apa yang kita hajatkan. Aku tuh kayak yang, aku tahu aku sangat menggebu-gebu karena kayak aduh sayang aja, eman-eman sekali kalau sampai kalian nggak bersolawat kepada Rasul kita. Tapi mau bagaimanapun menggebu-gebunya aku, sekali lagi rahmat hidayah itu datangnya dari Allah. Ya kan teman-teman? Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.